Ini cerita untukmu. Hai sahabat Gobi, kembali lagi bersama alur cerita Suulan 2 versi novel Sekti Tang Tak Tertandingi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita lanjutkan. Kerangka jiwa binatang adalah bagian terberat dari tubuhnya dan beberapa bahkan digunakan oleh manusia sebagai bahan khusus. Salah satu item yang paling mewakili ini tidak diragukan lagi adalah tombak naga emas di tangan Wang Qiwer. Seolah-olah rasanya olah segala sesuatu di dunia miasmik ini terkorosi. Awan beracun ini terlalu beracun. Wang Qiwer berkata, sisa-sisa ini telah menjadi nutrisi untuk racun-racun. Miasma terus-menerus membunuh makhluk hidup lain, dan bahkan burung yang terbang melintasi langit di atas telah menjadi korban. Siklus ini telah membuat racun semakin kuat. Mungkin setelah ribuan tahun, seluruh hutan pengaturan matahari akan menjadi hutan beracun dan beracun. Itu terlalu mengerikan. Alis Huo Yuho terjalin erat saat dia mulai menambah kecepatan. Dia telah menyadari bahwa warna-warna di luar pelindung jiwa menjadi lebih padat ketika racun berwarna-warni mulai melekat pada penghalang itu. Dia bisa menarik penghalang pelindungnya untuk melepaskan racun beracun. Tapi itu berarti dia dan Wang Qiwer akan terkena itu. Hu Yuhao mulai menetapkan tujuan setelah 1 jam penjelajahan. Namun, awan miasmik di luar mulai memberi lebih banyak dan lebih banyak tekanan kepadanya. Ke titik di mana racun multi warna benar-benar menghalangi penglihatannya di luar penghalang pelindung. Dia juga harus memperkuat penghalang pelindungnya terus-menerus untuk mempertahankan integritasnya. Tunggu, bisik Hu Yuhao saat dia segera menarik Wang Qiwer. Dia sudah berada dalam pelukannya sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Wang Qiwer masih dengan hati-hati merasakan segala sesuatu di sekitarnya, dan perubahan mendadak ini mengejutkannya. Aura maskulin yang padat menutupi wajahnya, dan dia bahkan merasa sedikit membingungkan, seolah-olah dia telah diserang oleh racun-racun di luar. Aura yang sangat dingin terpancar dari tubuh Huo Yuhao di saat berikutnya, dan aura ini ke seluruh tubuh Wang Qiwer dan menembus keluar. Aku sudah melakukannya. Suara senang Huo Yuhao bisa didengar, dan Wang Qiwer terkejut ketika Huo Yuhao melepaskannya dari pelukannya pada saat yang sama. Wang Qiwer berbalik untuk melihat, dan melihat bahwa cahaya warna-warni telah digantikan oleh warna biru as dalam radius 5 meter di sekitar mereka. Partikel berwarna pelangi yang tebal telah terbangkan ke udara. Dan partikel miasmik yang padat yang awalnya diplester pada penghalang pelindung jiwa menghilang pada saat yang sama. Ini adalah domain es abadi. Hu Yuhao telah menggunakan domain es abadi untuk membekukan uap udara dalam racun-racun, dan dia mengendalikan partikel beku ini untuk mendorong keluar sehingga penghalangnya sedikit lebih bersih. Metode ini sedikit meremehkan, dan rasanya seolah dia minum racun untuk memuaskan dahaga. Pada akhirnya, domain of ice abadi mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa, dan Hu Yuhao tidak akan memutuskan metode ini jika bukan karena fakta bahwa penghalang pelindungnya akan habis. Hu Yuhao menarik penghalang pada saat ini dan segera melepaskannya setelah itu. Konsumsi kekuatan ketakutan langsung dikembalikan ke tingkat optimal. Hu Yuhao juga mengambil kesempatan ini untuk beristirahat. Wang Qiwer dengan paksa menekan detak jantungnya yang berdebar saat dia menyarankan dengan tenang, "Mengapa kamu tidak menggunakan mata ketiga untuk menyelidiki? Kita mungkin mengkonsumsi lebih banyak kekuatan jika jiwa kita terus berputar-putar." Dia tidak memerlukan penjelasan Huo Yuhao untuk memahami bahwa pelukan itu terjadi karena dia tidak ingin dia terluka karena keterampilan jiwanya. Membawa tubuh mereka ke kontak dekat berarti bahwa Hu Yuhao bisa menggunakan fusi jiwa bela diri mereka untuk melepaskan keterampilan jiwa di luar tubuhnya, dan itu jelas merupakan pilihan terbaik saat ini. Tapi orang ini pada akhirnya tetap memelukku. Setelah Hu Yuhao membuka mata takdirnya untuk mendeteksi selesai, bagaimana? Wang Qiwer bertanya dengan lembut, dan dia juga tampak agak lelah. Pada akhirnya, Huo Yuhao bukan satu-satunya yang mengeluarkan kekuatan spiritual. Mata Huo Yuhao berbinar ketika dia menjawab,
Aku pikir aku telah menemukan arah yang mengarah ke target kita. Racun di sana berbeda. Aku pikir ini lebih beracun, dan aku bisa melihat bahwa awan miasmik di luar bidang itu jauh lebih rendah dari sebelumnya. Kemungkinannya adalah lembah yang kita cari. Ayo pergi, cepat. Dia menggenggam tangan Wang Qiwer saat dia berbicara dan berlari ke arah yang baru saja dia kenali. Mereka bergerak jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya sekarang karena mereka memiliki target yang tepat. Hu Yuhao tidak menghemat kekuatan jiwa dan mengangkat penghalang pelindungnya ke tingkat setinggi mungkin untuk menjaga semua racun di luar saat mereka bergerak ke depan secepat mungkin. Deteksi spiritualnya telah mencapai lebih dari 7 km dan sasarannya tepat di ujung jarak itu. Tempat ini dipenuhi racun mematikan. Tetapi Hu Yuhao dan Wang Qiwer hanya membutuhkan 15 menit untuk berlari 7 km. Botol susu kedua sudah ada di tangan Wang Qiwer, dan dunia yang berbeda dari sebelumnya dengan cepat muncul di depan mereka. Semuanya berwarna hijau kebiruan, begitu mencengangkan dan menakutkan. Warna-warna sains membuat bumi, sementara tanaman yang tumbuh di sekitarnya menutupi bagian-bagian besar bumi dengan cara yang terlihat berantakan dan tidak teratur seperti batu, air, dan virus. Kabut biru hijau samar melayang dari mereka sebelum secara bertahap mulai berkembang keluar. Jenis tanaman apa itu? Hu Yuhao tidak berani maju ke depan dengan membabi buta, dan dia berhenti di jalurnya saat keheranan mengalir dari matanya. Wang Qiwer menatap tanaman hijau kebiruan di depan mereka, seolah-olah dia mencoba membedakan sesuatu. Hu Yuhao dengan cepat mengambil sepotong logam berwarna perak cerah dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke arah tanaman hijau biru di jarak jauh. Itu adalah sepotong platinum, logam yang memiliki ketahanan sangat tinggi terhadap korosi. Sepotong platinum meluncur cepat melalui racun berwarna-warni dan dengan cepat ternoda berbagai warna. Namun, transformasi yang mencengangkan dan menakutkan mulai terjadi hijau ketika mencapai ruang di atas kabut kebiruan di langit. Platinum mulai memancarkan aliran kabut hijau pekat ketika bersentuhan dengan awan hijau beracun, dan volumenya mulai berkurang dengan kecepatan sangat tinggi. Setengah dari platinum telah hilang pada saat itu menyentuh tanah, dan hanya membutuhkan sekitar 3 napas sebelum logam keras dan tahan korosi menghilang ke udara tipis. Korosi ini sangat kuat. Hu Yuhao menarik napas dingin. Dia merasa seolah-olah kakinya dipenuhi timah, dan dia tidak berani melangkah maju. Dia bisa tahu dari mana platinum itu terkorosi bahwa kabut asam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilindungi oleh penghalang kelas 6-nya. Hu Yuhao mengambil alat jiwa saat pikiran berputar di kepalanya, dan menembakkan sinar jiwa pada kabut hijau di bumi. Sinar cahaya merah melonjak ke depan dan meninggalkan sinar menyala di udara. Ini adalah flame ray jiwa, dan meskipun itu hanya alat jiwa kelas 3, itu sangat efektif untuk membakar. Miasma berwarna pelangi melonjak dan menghilang saat bersentuhan dengan api. Namun, begitu sinar api ini mencapai kabut hijau di luar, racun berwarna-warni memiliki lebih banyak warna hijau di dalamnya, dan itu menjadi jauh lebih tahan terhadap api. Ketika nyala api mencapai kabut hijau, pemandangan yang Hu Yuhao benar-benar tidak ingin dilihat terjadi. Awan hijau beracun tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya setelah api membakar itu. Awan hijau di sekitar mereka melonjak dengan kecepatan kilat saat mereka menuangkan kembali sepanjang jalan yang telah dibersihkan terbakar oleh api, tepat ke tempat berdiri Hu Yuhao dan Wang Qiwer. Lari! Hu Yuhao menyeret Wang Qiwer saat dia berbalik untuk berlari tanpa ragu-ragu. Dia tahu benar bahwa dia tidak bisa membiarkan satu kabut hijau menyentuh tubuhnya, atau mereka berdua akan tetap berada di sini sebagai pupuk. Mereka berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan. Hu Yuhao mengeluarkan meriam jiwa stasioner dari sebelumnya saat dia berlari, dan kabut beracun hijau mengejar mereka dari belakang seolah-olah itu memiliki kehidupannya sendiri. Kabut hijau kebiruan bergerak lebih cepat dari kecepatan lari mereka, dan dia tidak berani ragu atau bertahan bahkan untuk 1 detik. Dia menembakkan 2 kali, dan awan beracun di udara meledak untuk membuka jalan bagi mereka. Hu Yuhao meraih Wang Qiwer saat mereka melonjak ke langit,
sementara ia melepaskan domain es abadi untuk mencapai kemampuan perlindungan tertinggi saat ia menariknya ke pelukannya. Dia mengaktifkan alat alarm yang terbang, dan 4 pendorong jiwa di belakangnya meletus pada saat yang sama, meningkatkan kecepatannya ke tingkat tertinggi yang mungkin dan membawanya melalui udara. Awan hijau menjulang di belakang mereka. Tetapi Hu Yuhao dan Wang Qiwer melonjak melalui lubang di dalam awan beracun di udara yang baru saja mereka buka sebelum awan hijau dapat mencapai mereka. Hu Yuhao terbang 800 meter ke langit dalam sekali jalan sebelum dia berani melambat. Dahinya berkeringat dingin. Wang Qiwer tidak melakukan apa-apa sama sekali. Selain menyelesaikan perpaduan jiwa bela diri untuknya, dia hanya mengikuti sekitarnya. Hu Yuhao memeluknya untuk waktu yang lebih lama daripada sebelum waktu ini, dan sepertinya ada sesuatu yang ekstra dalam ekspresi tenang Wang Qiwer. Itu terlalu menakutkan. Kabut beracun hijau tidak takut api, dan bahkan membalas bisa. Hu Yuhao melepaskan Wang Qiwer dari pelukannya, dan baru pada saat dia menyadari bahwa gadis itu bahkan belum membuka alat jiwa tipe terbangnya. Mata cantiknya tampak seperti tenggelam dalam pikiran. Hei, buka alat tipe jiwa terbangmu. Kekuatan jiwaku telah dikonsumsi sampai hampir tidak ada yang tersisa. Hu Yuhao buru-buru mengingatkannya. Oh, Wang Qiwer mengakui ketika dia memasukkan kekuatan jiwa ke dalam alat jiwa tipe terbang di belakangnya, dan dia bekerja bersama dengan Hu Yuhao untuk menstabilkan dirinya di udara. Wang Qiwer tiba-tiba menurunkan suaranya dan berkata, "Aku ingat sekarang. Aku tahu apa itu tanaman hijau itu." Hu Yuhao terkejut ketika dia berkata, "Apa itu?" Dia harus mengerti apa itu racun sehingga dia bisa menyusun rencana untuk melawannya. Wang Qiwer menjawab, "Itu tampak seperti bunga fosfor giok dari 7 mutlak." Hu Yuhao terkejut. Bunga fosfor giok dari 7 mutlak. Apa itu? Dia telah belajar tentang banyak tanaman selama pelajarannya di Akademi Shrek. Karena beberapa makhluk jiwa ada sebagai tanaman, tetapi dia belum pernah mendengar yang ini. Wang Qiwer menatap dengan mata serius dan berkata, "Kamu benar tentang satu hal. Awan beracun ini memang memiliki kehidupan, dan kehidupan ini berasal dari bunga-bunga itu." Sebuah pemikiran terlintas di benak Hu Yuhao ketika ia bertanya, "Apakah Anda mengatakan bahwa bunga-bunga berwarna hijau kebiruan ini adalah jenis-jenis binatang buas?" Wang Qiwer mengangguk dan berkata, "Setidaknya beberapa dari mereka." Bunga fosfor giok dari 7 absolut adalah salah satu tanaman paling beracun di dunia. Racunnya mengandung asam korosif akut, dan itu dikenal sebagai racun korosif nomor 1, sementara juga mengandung racun saraf yang sangat kuat. Bersentuhan padanya akan menyebabkan tubuh membusuk secara fisik, dan seseorang juga harus menahan rasa sakit dan penderitaan yang hebat. Namun, bunga ini juga sangat langka dan berharga, dan mungkin menjadi impian setiap master jiwa tanaman. Jika master jiwa tipe tanaman dapat menemukan bunga fosfor giok dari 7 mutlak yang telah menjadi makhluk jiwa tipe tanaman, dan mengasimilasinya sebagai cincin jiwa mereka sendiri, maka master jiwa itu akan memiliki racun bunga yang intens. Kau telah melihat betapa dahsyatnya racun itu." Mata Hu Yuhao melebar, dan rahangnya mengendur. "Apa yang kau beritahuku bahwa daerah yang setidaknya memiliki lebar 1 km dan mungkin membentang di sekitar seluruh lembah ini dipenuhi bunga fosfor giok dari 7 binatang jiwa absolut. Ada begitu banyak dari mereka. Namun mereka masih bisa dianggap sebagai spesies yang terancam punah." Alis Wang Qiwer terkunci secara bersamaan ketika dia berkata, "Aku juga sangat terkejut dengan fakta ini, dan itu juga mengapa aku tidak memberitahu kau tentang hal itu pada awalnya. Menurut apa yang aku ingat, bunga fosfor giok dari 7 mutlak suka hidup berkelompok, tetapi kemampuan reproduksinya mengerikan. Mereka memiliki persyaratan yang ketat untuk lingkungan mereka, dan mereka harus menyerap sejumlah besar nutrisi untuk mempertahankan diri selama proses pertumbuhan mereka. Tidak semua bunga baru saja yang kita lihat telah berevolusi menjadi binatang buas, tetapi kebanyakan dari mereka telah menyelesaikan proses evolusi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengendalikan begitu banyak awan beracun hijau kebiruan untuk menyerang kita?
Aku pikir kau memperhatikan bahwa beberapa daun mereka berbentuk seperti tangan manusia dengan 9 jari. Spesies ini dikenal sebagai bunga fosfat giok dari 9 mutlak, dan itu berarti mereka telah berevolusi menjadi binatang buas jenis tumbuhan. Selain itu, bunga ini juga termasuk tingkat yang unggul di dunia tanaman, dan memiliki setidaknya 10.000 tahun budidaya ketika mereka berevolusi menjadi binatang buas. Itu juga berarti bahwa mungkin ada ratusan atau ribuan bunga fosfor giok dari 9 mutlak di antara tanaman yang kita lihat. Bahkan sekelompok berjudul dulu akan terburu-buru untuk pergi dari sini. 10.000 tahun bunga eksotis fosfor giok menyebarkan sesuatu yang disebut racun awan racun giok, dan setiap tanaman melepaskan awan beracun mereka pada saat yang sama adalah kekuatan yang hampir tak terkalahkan. Hu Yuhao menarik napas dingin ketika dia mendengar penjelasan Wang Qiwer. Hu Yuhao selalu percaya sejak dia menerima surat dari Niu Tian bahwa tugas ini dapat diselesaikan karena Niu Tian telah memberikannya kepadanya. Meskipun itu mungkin sangat menantang, dia setidaknya memiliki peluang untuk berhasil. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Wang Qiwer tentang betapa menakutkannya bunga fosfor giok dari 9 absolut, dia mengerti bahwa peluangnya sangat tipis. Dia pasti akan menjadi pupuk bagi bunga-bunga ini jika dia didorong ke depan dengan paksa. Bagaimana dia bisa memiliki sedikit peluang dalam keadaan seperti itu? Hu Yuhao menjadi diam, dan bahkan matanya mulai redup dan menjadi khusyuk. Dia tidak bisa lagi melihat harapan yang sama sekali. Mata Wang Qiwer mengalir dengan perjuangan dan konflik saat dia menatap wajah Hu Yuhao yang sedih dan kalah, seolah-olah dia ragu tentang sesuatu. Hu Yuhao menghela nafas dan berkata, "Aku akan mengingat tempat ini. Ayo kita kembali." Dongger, maaf, aku sudah tidak punya harapan lagi. Aku benar-benar sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Hu Yuhao mulai merasa sangat putus asa. Mentalnya tidak dalam kondisi yang tepat keadaan saat ini, dan tidak mungkin dia bisa diperbaiki. Dia berada pada situasi yang mustahil, dan praktis tidak ada cara dia bisa maju. Secerdas dia, Hu Yuhao mulai merasa seolah-olah dia sudah kehabisan akal, dan dia telah menghabiskan semua yang dia miliki. Wang Qiwer hanya berdiri di sana saat dia melihat ekspresi yang gelap dan suram. Alisnya yang tegang mulai melembut ketika dia menghela nafas dan berkata, "Aku pikir aku tidak salah menyebut bunga giok fosfor dari 7 mutlak sebagai langka dan berharga. Bunga berbisa-berbisa ini sangat langka bahkan jauh di dalam Great Stardew Forest, dan hampir tidak ada lebih dari 3 yang muncul pada saat yang sama bahkan jika mereka melakukannya. Mereka membutuhkan terlalu banyak dari lingkungan mereka. Dan itu berarti sangat sulit bagi mereka untuk berevolusi menjadi binatang buas. Begitu banyak bunga fosfor giok dari 7 mutlak yang ada di daerah ini hanya membuktikan satu hal." Hu Yuhao menatapnya dan bertanya, "Apa buktinya?" Wang Qiwer menurunkan suaranya dan berkata, "Ini membuktikan bahwa lembah di belakang mereka benar-benar berisi beberapa harta karun yang eksotis, dan aku yakin, apapun itu, ada banyak. Mungkin lembah memiliki lingkungan yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan yang telah menyediakan nutrisi yang cukup untuk bunga-bunga ini. Aku mengamati dengan seksama ketika kamu menarikku di udara sebelum ini. Aku menyadari bahwa bunga fosfor giok dari 7 mutlak titik di sekitar lembah, tetapi tidak ada yang tumbuh di dekat tepi lembah. Itu berarti harus ada sesuatu di dalam lembah yang melawan dan menahan mereka, sehingga mereka tidak berani menyebar ke dalam lembah. Awan miasmik yang kita hadapi sebelum ini mungkin berasal dari bunga-bunga ini. Volume yang sangat besar dari ini telah menyebabkan kematian banyak binatang jiwa. Sementara vegetasi di sekitarnya telah terkorosi. Lokasi dan hutan lingkungan yang unik juga berarti jauh lebih mudah terbentuknya racun ini, dan akumulasi ini selama bertahun-tahun telah menghasilkan tingkat racun yang kita lihat sekarang." Hu Yuhao menyampaikan suaranya dan berkata, "Tentu juga berarti bahwa penilaianku benar. Ramuan yang bisa menyelamatkan Dongger harus berada di lembah itu. Namun, kami masih belum bisa menyeberang ke sisi lain. Bunga giok fosfor dari 7 absolut dan bunga giok fosfor dari 9 absolut tempat mereka berevolusi
bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Awan giok fosfor giok mungkin sangat padat sehingga awan akan menghilangkan penghalang pelindung jiwa kelas 6 saya segera setelah mereka menyentuhnya. Jika itu terjadi, kita berdua akan meleleh menjadi cair dalam sekejap mata. Wang Qiuer mengerutkan kening dan berkata, kau tidak harus membuatnya terdengar sangat menjijikkan. Pernahkah kau mendengar pepatah bahwa segala sesuatu di dunia memiliki kelemahan? Bunga-bunga itu kuat, tetapi pasti ada sesuatu di dunia yang dapat mengatasinya. Misalnya, hal semacam itu ada di lembah itu. Selanjutnya, aku juga tahu satu kelemahan seperti itu. Hu Yuhao terkejut ketika dia berkata dengan nada mendesak, kenapa kamu belum memberitahuku sebelumnya? Wang Qiuer berkata dengan dingin, kaulah yang ingin menyelamatkan Wang Dongger, bukan aku. Aku akan menyusunya jika kamu tidak begitu melankolis. Hu Yuhao terdiam sejenak, dan emosi bergetar dalam sekejap. Tolong beritahu aku, Qiuer, aku. Wang Qiuer memotongnya dengan kasar dan berkata, tentu saja, aku bisa memberitahu kau, tapi hanya jika kau berlutut dan memohon padaku. Hu Yuhao terkejut sekali lagi, dan kemudian dia langsung marah. Kau gila. Wang Qiuer menatap dengan pemandangan yang sangat mulia dan dingin. Aku tidak gila, kaulah yang gila. Jadi bagaimana jika kau dapat menembus awan giok fosfor giok? Bisakah kau meramalkan bahaya yang akan kau hadapi sesudahnya? Karena kau sudah memutuskan untuk mati, apa maksudnya kau memiliki martabat, berlutut dan mohon padaku, dan aku akan mengonservasinya? Kalau tidak, segeralah kembali ke akademi. Wang Qiuer memancarkan dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hu Yuhao berbalik dan menatap awan racun di kejauhan. Aku sudah menjelaskan banyak hal kepadamu. Mengapa kau masih belum mengerti? Wang Qiuer bahkan tidak melihatnya saat dia berbalik dan mulai berjalan ke arah yang mengarah ke hutan Sun Setting. Dia sangat yakin bahwa Hu Yuhao tidak memiliki kesempatan untuk menemukan ramuan itu dan bertahan hidup melalui cobaan pada saat yang sama. Tunggu, Hu Yuhao menemukan. Wang Qiuer berbalik dan menatapnya dengan dingin. Ayo pergi. Hu Yuhao menatap ke dalam dan berkata, kalau itu maumu, baiklah, akan kulakukan. Ekspresi Wang Qiuer sedikit rileks. Apakah orang ini akhirnya mau bekerja sama denganku? Namun, entah kenapa, ada kekecewaan jauh di lubuk hatinya. Pada akhirnya, hidup seseorang lebih penting. Namun, mata birunya yang besar tiba-tiba mulai melebar tepat ketika pikiran itu muncul di ingatan. Karena ketika dia melihat sosok tinggi Hu Yuhao tergeletak dengan anggun di tanah ke arahnya, ekspresi Hu Yuhao masih setenang biasanya. Ya, dia berlutut di tanah. Ini adalah saat pertama dia berlutut di depan seseorang selain ibunya. Laki-laki tidak akan pernah bisa berlutut tanpa alasan yang jelas, tetapi dia penuh tekad saat lututnya menyentuh tanah. Aku mohon, Qiuer, ceritakan apa kelemahan bunga-bunga eksotis giok fosfor. Terima kasih. Suaranya masih setenang sebelumnya, tapi ketenangan ini memilukan. Setiap kata menembus hati Wang Qiuer seolah-olah itu adalah pisau yang tajam. Dia sebenarnya sedang berlutut. Dia sebenarnya tergeletak di hadapanku, hanya demi menyelamatkan Dongger. Dia bahkan rela membuang harga dirinya sebagai seorang pria. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa? Wang Qiuer merasakan wajahnya semakin dingin, dan dia menyentuh pipinya tanpa sadar, dan merasakan air mata. Aku menangis. Sebenarnya aku menangis. Air mata. Mengapa tiba-tiba begini? Tidak. Mengapa aku menangis karenanya? Mengapa? Eits, penasaran ya dengan kelanjutannya? Sambung besok lagi ya guys. Bye-bye.